Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, Weide Dong Tian. Salam kebajikan, Rahayu Sami Pinanggih. Keraton atau kerajaan Nusantara itu sebagai pusat budaya. Jika di Jawa tentu kental dengan nuansa Jawa. Bangunannya termasuk salah satu peninggalan bersejarah yang mungkin masih terus dipakai sampai saat ini. Bagi masyarakat Jawa, keraton bukan hanya pusat politik dan budaya, sebab keraton juga menjadi pusat keramat kerajaan. Keraton adalah tempat raja bersemayam yang di dalamnya berisi kekuatan kosmis berhubungan dengan jagat raya yang mengalir ke berbagai daerah di sekitarnya. Salah satu fungsi keraton dalam budaya Jawa yakni sebagai tempat tinggal raja dan ratu beserta keluarganya. Karena menjadi pusat pemerintahan, keraton sering dijadikan lambang pusat kekuasaan raja, sehingga tak bisa sembarang orang masuk dalam bangunan ini karena dianggap sebagai tempat yang sakral juga adiluhung. Tak hanya menjadi pusat kebudayaan dan pemerintahan, fungsi keraton dalam budaya Jawa lainnya yakni sebagai pusat spiritual. Biasanya dalam keraton ada individu yang berperan mengajarkan nilai-nilai spiritual, baik itu ke keluarga kerajaan maupun masyarakat sekitar. Pada hari yang cantik tanggal 25 di tahun 2025, kembali Keraton Kasunanan Surakarta atau Keraton Sulu menggelar prosesi tinggalan dalam jumenengan sampeyan dalam ingkang sinuhun Kanjeng Susuhunan Pakubuwana Senopati ing Ngaloka Abdurrahman Saidin Panotogomo kaping 13 ing Surakarta Hadiningrat atau SISKS Pakubuwana 13. Setiap keraton Kasunanan mengadakan acara besar selalu membentuk kepanitiaan terlebih dahulu, walau sudah menjadi ritual tahunan. Tahun 2025 ini yang diserai sebagai ketua panitianya putra mahkota kerajaan yaitu KGPAA Hamangkunegoro Sudibyo Raja Putra Narendra Mataram Sarjana Hukum. Sementara yang duduk sebagai penasihatnya ada GKR Alit, KGPH Panembahan Puspo Hadi Kusumo, KGPH Hadi Prabowo, dan KGPH Panembahan Agung Tejo Wulan. Kurang lebih ada 100-an orang yang terlibat dalam susunan kepanitiaan tersebut yang sudah tertulis dalam tugasnya masing-masing. Juga ada dari pihak Pemkot, kepolisian, TNI, Damkar, beberapa sekolah yang dikelola Kasunanan. Dan sebagai pelindung susunan kepanitiaan tersebut adalah Sri Susuhunan SISKS Pakubuwana 13 dan Prameswari Dalem GKR Pakubuwana. Ada beberapa pesan yang perlu digarisbawahi dari Prameswari Dalem saat rapat terakhir di dalam Talang Paten untuk tamu undangan agar tidak mengajak rombongan sendiri di luar undangan yang tertera. Karena itu bisa membuat kerepotan panitia yang sudah mengikuti aturan yang tertulis. Karena kursi undangan sudah diatur jumlahnya untuk tamu yang diundang. Jika membawa tamu yang tidak diundang, jelas akan menimbulkan kegaduhan. Dan hal ini sering terjadi di setiap tahunnya. Walau tujuan mereka baik, yaitu ikut mendoakan Sinuwun secara langsung, namun tetap harus bijak mengingat
keterbatasan tempat dan protokoler yang harus dipatuhi. Untuk Jumenengan tahun 2025 ini sudah diantisipasi panitia dengan lebih tertib dan tamu mestinya mematuhi aturan-aturan yang sudah ditetapkan pihak keraton. Pada momen Jumenengan ini tak lupa pihak keraton juga memberikan gelar atau kekajikan kepada sejumlah tokoh dan masyarakat yang layak untuk mendapatkannya. Saat acara agung berlangsung sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, ratusan tamu undangan mulai tiba. Mereka terlihat duduk di sekitar pendopo Ageng Sasana Sewaka yang diantar langsung abdi dalam keraton yang bertugas. Tak hanya para keluarga, kerabat dekat, terlihat pula sejumlah tokoh duduk di antara para tamu. Di antaranya ada wali kota dan wakil wali kota Solo terpilih, Respati Ardi dan Astrid Widayani, Bambang Gage Nugroho, Sekda Solo Budi Martono, hingga Dirjen Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Kemendikbud Restu Gunawan. Sementara itu, Pakubuwono 13 duduk di Dampar Kencono atau Singgasana Raja sekitar pukul 10.30 WIB menggunakan pakaian beskap warna merah maron. Kemudian ratusan orang yang mendapat gelar dari keraton duduk melingkar di teras pendopo. Acara prosesi pun dibuka dengan penampilan 9 penari bedoyo Ketawang menyuguhkan tarian di hadapan raja dan para tamu undangan. Tari bedoyo Ketawang tetap menjadi sajian utama selama upacara kenaikan tahta berlangsung. 9 penari menarikan tari bedoyo Ketawang selama kurang lebih hampir 2 jam. Sekitar pukul 11.24 WIB, gending Ketawang gede yang bernada pelok mulai ditabuh. Sebanyak 9 penari Sasana Sewaka untuk mementaskan tari bedoyo Ketawang. Mereka tampil anggun dengan balutan pakaian pengantin basahan Solo bernuansa hijau tua dan biru tua mulai memasuki ruangan. Tari bedoyo Ketawang adalah tarian sakral yang hanya dipentaskan saat acara tinggalan Jumenengan di Keraton Solo. Jumlah 9 merupakan simbol bahwa manusia harus dapat menutup dan menyucikan 9 lubang di badannya. Mulai dari 2 mata, 2 lubang hidung, 2 lubang telinga, mulut, anus, dan lubang kemaluan. Tari bedoyo Ketawang dengan 9 penari tersebut tampil luas di hadapan Raja Keraton Kasunanan. Para peserta juga tampak begitu khidmat selama menyaksikan pementasan tari warisan kerajaan Mataram Islam tersebut. Konon, tarian ini dalam penciptaannya ada andil dari Kanjeng Ratu Kidul. Mitos yang dipercaya hingga sekarang, yakni pencipta tarian ini akan senantiasa hadir ketika bedoyo Ketawang dipentaskan dan ikut menari. Beberapa prosesi dengan pelengkap atau ubu rampe dari pakaian, batik, keris, bahkan ada gamelan yang dibunyikan sesuai tradisi prosesi, di mana sudah ditetapkan di UNESCO sebagai warisan budaya. Tentu saja acara tahunan Jumenengan ini memberikan dampak positif baik dari segi nilai budaya, ekonomi, dan pariwisata khususnya di kota Solo. Setelah acara Jumenengan berakhir, esok paginya Minggu tanggal 26 Februari 2025 dilanjutkan dengan acara kirap agung. Sampean dalam ingkang sinuwun Kanjeng Sunan Pakubuwono atau PB13 menyapa langsung masyarakat saat mengikuti kirap agung tinggalan Jumenengan ke-21. Kirap itu melibatkan kurang lebih 2000-an peserta. Kalau acara Jumenengan bersifat tertutup, artinya tidak semua warga bisa menyaksikan secara langsung. Hanya kerabat, abdi dalam, dan undangan yang bisa menyaksikan upacara sakral tersebut.
Untuk kirap agung yang merupakan dawuh Sinuwun untuk menyapa warga Solo bisa disaksikan masyarakat umum. Sinuwun Pakubuwono XIII melakukan kirap tinggalan Jumenengan kedua Solo dengan menggunakan kereta Garuda Kencana yang ditarik 8 ekor kuda. Kereta kencana tersebut hanya ada 3 unit di seluruh dunia. Salah satunya koleksi Keraton Solo. Kereta tersebut hanya digunakan Raja Keraton Solo setiap melakukan kirap budaya. Untuk kirap Jumenengan kedua 1 Pakubuwono XIII dimulai pukul 9 hingga selesai. Kirap mengelilingi Keraton Kasunanan Surakarta. Penutupan jalan dilakukan secara kondisional selama kirap berlangsung. Selain menggunakan kereta Garuda Kencana Pakubuwono XIII, Keraton Solo menggunakan koleksi kereta untuk putra mahkota Keraton Solo KGP AA Hamengkusudiyo Rajaputra Narendra Mataram. Pemkot Solo pun turut meminjamkan kereta koleksinya yang digunakan untuk tamu undangan yang mengikuti kirap agung, seperti kereta yang digunakan untuk wakil wali kota Solo terpilih Astrid Widayani. Upacara kirap agung tinggalan Jumenengan dimulai dari dalam Keraton Solo, kemudian Pakubuwono XIII bersama keluarga menuju pagelaran Keraton Solo. Sebelum naik kereta, Pakubuwono XIII mendapatkan pengamanan dari aparat gabungan termasuk abdi dalam Keraton Solo. Peserta kirap antara lain pasukan marching band, pasukan pengibar bendera pusaka, korps musik prajurit Keraton Solo, kemudian pasukan penunggang kuda yang merupakan keluarga Pakubuwono XIII. Misalnya Putri Pakubuwono XIII Gusti Raden Ayu Putri Purnaningrum bersama suaminya Kanjeng Raden Arya Rizky Baruno Aji Diningrat. Kirap itu menjadi perhatian warga maupun wisatawan Nusantara dan wisatawan mancanegara yang berjubel di pinggir jalan yang dilewati kirap tersebut. Demikianlah yang bisa saya ceritakan dari pandangan mata langsung dari awal hingga akhir. Tak lupa kita perlu mengucapkan banyak terima kasih pada mereka yang terlibat di garda depan maupun di garda belakang acara tersebut, seperti para pawang hujan dan para spiritualis di berbagai sudut keraton yang menjaga menyan maupun dupa agar terus menyala sambil berdoa agar tidak turun hujan dan steril dari gangguan gaib hingga acara selesai. Juga kita perlu mengucapkan matur nuwun pada tim konsumsi yang terus memasak dan mengemas dalam kardus untuk disajikan kepada para tamu selama berlangsungnya acara hingga rampung. Semoga acara ritual tahunan Keraton Kasunanan ini akan terus dilaksanakan dengan bantuan berbagai pihak yang peduli nguri-nguri peninggalan leluhur Nusantara ini. Terima kasih dan salam rahayu, mugi Gusti hamberkahi.